Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tekacung Tutorial bersama saya Maman. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pajak THR atau tunjangan hari raya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap menjelang hari raya pasti kita akan mendapatkan tunjangan hari raya, khususnya bagi kita yang profesinya sebagai pegawai atau karyawan. Terus pertanyaannya, gimana cara menghitung pajak THR tersebut? Oke, kita langsung ke materi pokok bahasannya. Nah, pertama yang perlu kita tahu bahwa sesuai undang-undang, bahwa perhitungan THR itu ada dua, dilihat dari masa kerjanya. Pertama, karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau 1 tahun maka berhak mendapatkan THR itu sebesar 1 bulan upah atau sebesar gaji pokok. Kedua, karyawan yang mempunyai masa kerja minimal 1 bulan tapi kurang dari 12 bulan maka mendapatkan THR itu secara proporsional. Nah, yang ini secara proporsional sesuai masa kerjanya. Contoh misalkan, ini rumusnya. Gaji pokok dibagi 12 dikali bulan, maka itu nanti berapa perhitungan untuk yang proporsional. Misalkan ini, gaji pokoknya itu sebesar 3.500.000, maka 3.500.000 dibagi 12 dikali, contohnya ini 6 bulan. Maka kita mendapatkan THR itu sebesar 1.750.000. Kalau misalkan ini 5 bulan, maka mendapatkan 1.458.000. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Yang menjadi pokok bahasan di sini adalah berapa besarnya PPh THR tersebut. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Yang di sini kita sudah saya siapkan ada empat sheet. Pertama, sheet perhitungan. Kedua, jurnal. Ketiga, slip gaji. Keempat, perhitungan PPh 21 keseluruhan. Yang keempat yaitu perhitungan THR bagi yang masa kerjanya itu kurang dari 12 bulan. Pertama, kita akan membahas langsung ke pokok bahasannya, itu gimana cara menghitung PPh THR-nya. Di sini saya bikin 3 pokok bahasan. Pertama atau yang A yaitu PPh 21 ditambah gaji. Yang kedua, PPh 21 atas gaji. Dan yang ketiga, besarnya PPh THR itu berapa. Kita langsung ke contohnya. Contoh pertama, Tenggo merupakan karyawan PT Tekacung Tutorial, bekerja di sebuah perusahaan dengan komponen gaji sebesar 3.500.000, mendapatkan uang makan 650, tunjangan kehadiran mendapatkan 4.800.000, dan dia mengikuti program BPJS, JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan sebesar sekian. Jadi total gaji kotornya itu 9.228.000. Tenggo mempunyai tanggungan atau mempunyai 3 anak, yaitu K3. Dan pada saat bulan ini atau mendekati hari raya, dia mendapatkan
THR sebesar 3.500.000 dan pada saat menerima THR itu dia mendapatkan utuh tanpa dipotong PPh THR. Nah, pertanyaannya, jadi berapa nanti setelah di akhir bulan atau di akhir tutup buku itu THR si Tenggo? Oke. Pertama yang kita hitung atau yang kita acuan pertama yaitu harus menghitung PPh gaji dan THR. Nah, kita isi di sini seperti contoh yang di atas. Nah, karena ini berdasarkan acuannya berdasarkan jurnal yang ada di sini, nah maka kita langsung aja kita berdasarkan rumus. Ini kita ambil yang nomor 9. Nomor 9 kita isi di sini. Oke, nah ini. Pertama kita isi gaji pokok, tunjangan jabatan kalau ada, uang makan, tunjangan kehadiran. Nah, JKK JKM ini diambil dari gaji pokok. Dari gaji pokok. Nah, yang ini 1,74%-nya dan ini juga sama 0,3 dari gaji pokok. BPJS kesehatan jadi dari gaji pokok. Dan didapatlah penghasilan bruto sebesar 9.228. Sehingga kalau disetahunkan, artinya ini dikali 12, maka mendapatkan 110.737. Nah, kemudian si Tenggo ini mendapatkan satu basic atau satu gaji pokok THR yaitu sebesar 3.500.000. Kita masukkan THR-nya itu 3.500.000 sehingga didapatlah penghasilan bruto setahun ditambah THR sebesar 114.237.000 sekian. Kemudian dikurangi biaya jabatan THR dan JHT. Biaya jabatan ketentuannya itu minimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Sama ini juga kita isi, ini diambil dari gaji bruto, sama ini juga diambil dari gaji bruto dan ini juga diambil dari gaji pokok. Nah, yang ini gaji pokok dikali 12 sehingga didapat jumlah pengurangan itu sebesar 6.971.000 rupiah. Maka penghasilan neto setahun, nah yang ini kan penghasilan neto setahun, artinya penghasilan bruto setahun plus THR dikurangi biaya atau dikurangi jumlah pengurangan, didapatlah penghasilan neto setahun. Oke, kita kembali ke atas bahwa si Tenggo ini mempunyai tinggal tanggungan anak sebesar K3, maka kita tulis di sini K3. Nah ini sudah ada ketentuannya itu bahwa TK atau status tidak kawin minimal itu 54 juta atau penambahan setiap ada tambahan itu sebesar 4.500.000. Maka kalau kita rumus maka menjadi K3 itu sebesar 72 juta. Itu artinya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Oke. Berapa PTKP setahunnya? Maka PTKP setahun yaitu dikurangi rumusnya. Nah, ini 107 juta dikurangi 72 juta sehingga didapatlah PPh setahun atau PPh pasal 21 plus THR itu sebesar 1.763.274. Nah, ini namanya PPh terutang. Oke. Habis itu kemudian kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji aja tanpa THR. Nah, kita ke poin B. Nah, di sini poin B juga sama, kita isikan
kita isikan, kita ini hapus. Kita isikan sama, semuanya sama. Nah, di sini yang di sini awalnya di sini ada THR, di sini tanpa THR. Yang ini tanpa THR. Yang ini tanpa THR, sehingga didapatlah penghasilan bruto setahun ini tanpa THR 110 juta dikurangi biaya jabatan. Nah, ini dikurangi biaya jabatan sebesar 6.796. Nah, didapatlah penghasilan neto setahun, sama rumusnya kayak yang sebelumnya yang poin A, bahwa penghasilan bruto setahun dikurangi biaya atau jumlah pengurangan yang ini dikurangi ini. Nah, ini dikurangi ini sama dengan penghasilan neto setahun. PTKP-nya juga sama, K3 sebesar 72 juta, sehingga didapat PKP setahun sebesar 31.940. Nah, kalau yang ini dari PKP setahun untuk menjadi PKP, untuk menjadi PPh terhutang itu, kalau ini kurang dari atau lebih dari 60 juta. Nah, ini kalau kurang dari 60 juta maka ini langsung dibagi. Nah, yang ini rumusnya berarti dibagi berapa persen? Yang ini dibagi 0,5% tarifnya itu. Kita buktikan ini. Nah, dibagi dikali 0,5%. Dibagi 5%. Nah, yang ini menjadi 1.597. Nah, ini masuk ke sini. Nah, kalau yang hanya PPh gaji itu langsung ke bawah, yaitu PPh 21 sebulannya itu ini PPh terhutang dibagi 12 menjadi 133. Oke, kalau sudah sampai A dan B maka rumusnya itu untuk THR-nya itu berarti A dikurangi C. Nah, nanti seperti itu. Oke, kita langsung ke poin C-nya. PPh THR adalah PPh pasal 21 terhutang plus THR dikurangi PPh 21 setahun, sehingga didapatlah PPh 21 THR plus PPh 21 setahun plus THR. Ini dari sini, ini masuk ke sini. Nah, habis itu kemudian PPh 21 setahun dari sini didapatlah bahwa PPh 21 THR itu dikurang rumusnya 1.763 dikurangi 1.597 sama dengan 166. Artinya kalau THR-nya 3.500 itu berdiri sendiri itu sebesar 166.000 rupiah. Dan kalau digabung artinya gaji dan THR itu berapa, yaitu gaji saja itu sebesar 133.000. Sehingga kalau digabung pajak atau PPh gaji dan THR itu sebesar 299.000 didapat dari PPh 21 THR ditambah PPh gaji sebulan itu dari sini, maka didapatlah sebesar kurang lebih 299.000. Pertanyaannya itu kan biasanya, masa pajak THR sebesar gini, sebesar 166.000, sedangkan yang didapat hanya 3.500. Nah, ini bukan artinya 3.500 bukan dibagi atau dikali 5%, bukan. Nah, yang ini kita harus mengikuti step by step ini maka akan ketemu.
yang seperti ini, maka akan ketemu nominalnya sehingga tidak timbul pertanyaan. Oke, mungkin ini kalau dari perhitungan PPh gaji atau PPh THR yang yang terinci. Kemudian kita masuk ke step berikutnya. Nah, di sini sudah ada jurnal gaji, biasanya bagi administrasi atau seorang payroll itu biasanya sudah ada jurnal gaji untuk menghitung pajak semuanya. Nah, itu tidak mungkin dihitung satu persatu. Harus jadi satu kesatuan, artinya berdasarkan rumus. Maka di sini juga sudah saya siapkan. Nah, pertama jurnal THR. Nah, ini kita isi sesuai komponen dari masing-masing karyawan kita. Berapa? Ini kita isi semua. Kita isi sesuai status juga sama semuanya. Kemudian di sini maka akan otomatis PPh keseluruhan di sini akan timbul, akan otomatis muncul di sini. Jadi tidak menghitung satu persatu. Kalau di sini ini kan untuk mengetahui seberapa sih, misalkan kita per individu, oh aku dapat THR sekian, berapa sih perhitungannya. Nah, pakai yang seperti ini. Kalau misalkan kita yang perusahaan atau yang bagian administrasi atau payroll, maka kita baiknya pakai atau menggunakan yang ini. Nah, jadi PPh 21 ini keseluruhan ke seluruh karyawan. Di sini ada 26, maka jurnalnya juga ada 26, maka didapatlah bahwa PPh-nya itu di sini. Kita tinggal satu kali klik, maka semuanya untuk perhitungannya itu sudah muncul. Oke. Kemudian yang terakhir, biasanya kan kalau setelah gajian kita slip gaji. Nah, di sini slip gaji sudah saya siapkan juga per orang. Misalkan nih kita mau ngecek si satu persatu atau mau cetak satu persatu, kita tinggal geser aja di sini. Nah, yang ini sebentar N. Nah, oke, ini anunya ndak aktif. Sebentar ini gimana ya? Pause. Oke, kemudian ini kita untuk mencetak slip gaji dari masing-masing karyawan. Nah, ini untuk mengecek atau mencetak slip gaji, ini saya bikinkan. Misalkan nih kita mau cek satu persatu slip gajinya. Nah, ini yang slip gaji nomor 2. Kalau misalkan yang di sini itu tidak oke atau cek, maka berarti ada yang salah antara total jumlah bersih dengan di jurnal itu berbeda. Oke, nah ini kita tinggal nik aja yang seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ke paling akhir kita klik yang ini, kembali lagi ke paling awal yang klik yang ini. Mungkin cukup sampai di sini tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.